Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatayul Rabbani. Nomor induk mahasiswa 0481966693 dari UPBJJ Makassar, Program Pendidikan Sistem Informasi, ingin mengerjakan tugas 3 algoritma dan pemrograman di Universitas Terbuka. Soalnya adalah buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan karyawan A gajinya 5 juta, jika golongan karyawan B gaji 6.500.000, jika golongan C gajinya 9.500.000. Oke, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika input golongannya A, maka dia akan mengambil gaji pada array 0. Jika golongan B, maka ia akan mengambil gaji pada array 1. Jika golongan C, maka array 2. Buat persen array lembur 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Jadi ingat, array itu dimulai dari 0. Jadi walaupun dia golongan A, dia tidak dimulai dari 1. Jadi sebuah array 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. B1, C2. Kita kembali, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lemburnya dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jadi kita balik seperti ini. Jadi apabila gajinya 1 jam, lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya 30% diambil dari misalnya dia golongan A. Seperti itu. Lanjut, jika gaji lemburnya di karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari array lembur. Jika 3 jam, maka 34%, 4 jam 36%, 5 jam atau lebih gajinya 38%. Jadi ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan di sini, bahwasannya gaji lembur itu dimulai dari jam pertama. Jadi apabila dia nanti input 0, maka tidak akan mendapatkan gaji lembur. Nah, di sini pun apabila dia gaji lemburnya, jam lemburnya 5 atau 6 atau 7 jam, maka dia tetap dinilai dari gaji lembur 38% berdasarkan daripada gaji yang berdasarkan daripada golongan gaji dia. Slide sebelumnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi tidak ada penaikan lagi. Oke, dia 6 jam tapi 38% saja. Oke, dia 7 jam tapi 38% saja. Seperti itu. Nah, inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Golongannya slide 2 slide sebelumnya dan jam lemburnya adalah slide sebelumnya. Ini maksudnya. Inputannya adalah ini dan juga ini. Nah, sedangkan outputnya adalah jumlah penghasilan yang mana berasal dari gaji golongan plus gaji lembur. Jadi kita bisa bagi di sini. Pertama kita buat array untuk golongannya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita print line nanti. Kita printnya adalah gajinya sekian. Dia pilih dulu golongan gajinya sekian. Nah, kemudian kita bikin kelompok yang kedua yaitu gaji lemburnya. Jadi kita bikin dia input dulu berapa jam lemburnya, kemudian kita balik kepada arraynya berapa persennya, kemudian nanti kita keluarkan, kita deklarasikan gaji lembur Anda segini loh. Habis itu baru kemudian kita mungkin beri jeda, enter misalnya, kemudian nanti akan keluar jumlah penghasilan yang mana merupakan perjumlahan daripada gaji golongan ditambah gaji lembur. Kira-kira seperti itu. Tugas 3 Java. Oke, kemudian kita mulai saja kecil scanner. Oke, habis itu public class tugas. Oke, boleh tugas 3. Kemudian kita pertama kita deklarasikan array gaji dan persen lembur, karena import yang diinginkan yaitu berupa gaji pokok dan persentase daripada lemburnya. Pertama kita gunakan tulis dulu deklarasi gaji dan persen lembur. Oke, kemudian kita gunakan data integer gaji golongan sama dengan, karena di sini kita basisnya kita pakai array di sini, jadi dan angka, jadi kita tidak perlu
menggunakan tanda petik seperti ini ataupun seperti ini. Kita langsung tulis saja 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000. Oke, sudah tepat. Nah, kemudian kita tutup. Nah, di sini adalah indeks. Bagaimana yang ditulis adalah 0 sama dengan A, 1 sama dengan B, 2 sama dengan C. Karena array selalu dimulai dari 0. Jadi ini 0, 1, 2. Jadi nanti ketika kita ingin mengambil array jadi kita akan kurang min 1 dia. Karena nanti kita inputnya data biasa seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian kita gunakan data integer lagi. Kemudian kita di sini persen nombor sama dengan, kita lanjutkan, dimulai dari 30, kemudian 32, 34, 36, 38%. Indeks dimana 0 akan sama dengan 30, baru 1 sama dengan 32. Jadi nanti ini 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dan lebih daripada itu. Kemudian kita pertama masukkan variabel daripada inputnya. Apa saja? Pertama kita gunakan char di sini, kita golongan. Kemudian integernya adalah jam lembur. Kemudian gaji pokok sama dengan 0 dulu, kemudian gaji lembur sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan scanner buat inputannya. Nah, sekarang kita mulai masuk input ke golongan karyawan, karena kan inputnya ada 2 ya. Pertama input golongan karyawan, dan juga kemudian inputnya adalah persentase gaji lembur ya, gaji lembur. Jadi kita masukkan dulu. Kita menggunakan boolean di sini. Kemudian kita boolean. Maka lakukanlah silahkan masukkan golongan karyawan Anda. Ini kita berikan pilihan dari awal A atau B atau C seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan golongan. Yang mana golongan? Dengan gaji inputan dulu. Next to uppercase. Oke. Nah, kemudian kita masukkan. Jadi kita sudah sampai di sini. Kita masukkan golongannya, kemudian kita if apabila golongannya sama dengan A, maka gaji pokoknya sama dengan gaji golongan 0. Balik ke yang ini 0. Oke. PGP-nya maka dia menjadi true. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Namun apabila golongan sama dengan B, ini sama dengan B, maka gaji pokoknya sama dengan golongan pokoknya sama dengan gaji golongan 1.
kemudian VGP nya sama dengan true. Kemudian kita lanjut lagi, else if maka gaji pokoknya sama dengan gaji golongan dua juga VGP nya sama dengan true. Kemudian else, selain daripada itu maka kita deklarasikan golongan yang Anda masukkan salah, silakan input kembali. Oke, seperti ini, while VGP. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal kita deklarasikan ya, system out kita tulis gaji pokok untuk golongan adalah RP titik gaji pokok, seperti itu. Nah, ini sudah selesai untuk kita menginput golongan karyawan. Jadi kita pakaikan tipe data boolean, kemudian kita lakukan apabila kita masukkan dulu, silakan masukkan golongan karyawan Anda. Ketika dia sudah memilih, maka inputannya akan masuk ke uppercase chart art, kita naikkan ke sini seperti ini, variabel yang akan dimasukkan. Nah, kemudian apabila gaji golongannya dia input A, maka gaji golongannya adalah seperti ini, gaji pokoknya. Apabila dia B seperti ini, apabila dia C seperti ini. Namun apabila dia input selain daripada itu, maka sistem akan langsung menolaknya seperti itu. Kemudian yang keluar adalah maaf, golongan yang dimasukkan salah, silakan input kembali. Namun apabila dia menginput sesuai dengan ketentuan, maka yang keluar adalah gaji pokok untuk golongan plus golongan sesuai yang dia input A, B atau C adalah sekian, yang nanti dia akan ambil daripada array yang di sini. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk kepada input jam lembur. Input jam lembur. Nah, pertama kita tulis dulu sama seperti tadi boolean. Nah, maka lakukan ya. Silahkan masukkan jam lembur Anda. Nah, kemudian kita masukkan lagi jam lemburnya sama dengan inputan next. Nah, dan kita masukkan seperti ini, if kalau misalnya jam lemburnya sama dengan 0, dia tidak melakukan jam lembur sama sekali, maka gaji lemburnya adalah 0. Dan kemudian kita cetak pada sistem adalah sistem print outline. Maaf, Anda tidak memiliki jam lembur seperti itu. Dan kita masukkan VGL nya true.
seperti itu. Nah, kita masukkan lagi else if kalau misalnya jam lemburnya dia adalah lebih atau sama dengan 1, dan jam lembur dia adalah lebih besar atau sama dengan 4, lebih kecil atau sama dengan 4, karena nanti yang membedakan adalah kurang dari 1 atau 0 dan 5 serta lebih dan atau lebih dari 5, seperti itu. Itu yang akan menjadi catatan sendiri seperti itu. Nah, kemudian kita buka di sini, maka sistem Anda telah lembur selama, masukkan di sini lembur yang dia input seperti itu. Jam lemburnya plus jam gaji lembur Anda adalah RP titik menggunakan di sini. Oke. Plus GL. Nah, kemudian kita VGL nya kembali true. Kemudian kita lanjut lagi else if kalau misalnya jam lemburnya lebih besar atau sama dengan 5, jadi bisa 5, bisa 6, bisa 7 dan lain sebagainya, maka kita tulis di sistem Anda telah selama 5 jam atau lebih, gaji lembur Anda adalah RP titik keluarkan plus gaji lembur. Nah, seperti itu. Habis itu kita tinggal oke. Tapi kalau misalnya lebih daripada itu, misalnya dia tulis berapa, 1,5 lah dan lain sebagainya, kita tinggal masukkan seperti yang sini. Maaf, jam lembur yang Anda masukkan salah. Silahkan input kembali. Nah, kemudian kita selesai. Oke. Kemudian kita print. Di sini saya mau dia menunggu dulu sebentar. Jadi dia mengetahui terlebih dahulu gaji pokoknya sesuai dengan golongan, kemudian gaji lembur dia, tapi belum dikalkulasikan, belum dijumlahkan. Maka kita minta dia tekan enter. Untuk menampilkan total penghasilan Anda. Nah, kemudian kita minta sistem untuk mentry. Try-nya adalah belum kita minta dia menunggu di sini untuk kemudian sampai user menginput daripada enternya tadi. Nah, kemudian catch-nya adalah exception. Oke.
Oke. Kemudian di sini terakhir kita tinggal menghitung total penghasilan. Dapat. Kita pakai integer. Penghasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Nah, maka kita print, silahkan langsung total penghasilan Anda adalah sebesar penghasilan. Jangan lupa selalu ditutup. Oke, kita run dulu. Oh, banyak sekali. Oh, ini berarti. Oke. Oke, sudah berhasil ya. Di sini kita input A. Oke, langsung 5 juta benar. Kemudian kita gaji lembur 1. Oke, kita enter. Oke, langsung 5 juta ya, 0 soalnya. Oi. Bentar. Oh iya. Yeah. Oh, di sini ada kurang berarti ya. Gaji lemburnya dulu berarti. Belum ditambah. Gaji lembur sama dengan gaji pokok ditambah dikali persen lembur. Yang mana persen lemburnya seperti yang saya bilang tadi dikurang 1, yaitu jam lembur dikurang 1 dibagi 100. Nah, ini tinggal kita kopas berarti dulu yang di sini. Kita tinggal tulis di sini karena terakhir aja berarti di sini 4. Kenapa 4? Karena dimulai 0, 1, 2, 3, 4. Kita start dulu coba. Oke, sudah berhasil. Kita tulis ulang di sini. Oke, 5 juta, kemudian kita enter. Gaji lemburnya 1,5, jadi 6.500.000. Coba kita tulis ulang lagi. Saya bilang D ya. Oke, golongan yang masukkan salah silahkan input kembali. Nah, sekarang kita coba masukkan misalnya dia C ya. Oke, 9,5 berhasil. Kemudian saya masukkan jam lembur misalnya 0. Maaf, Anda tidak memiliki jam lembur. Dan kita tinggal masukkan enter. Dia akan tetap 9,5 juta. Nah, kira-kira itu saja. Sudah berhasil ya. Maka saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.